Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time. Di sesi ini Kiai Haji Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp dan akan dijawab di segmen Anda Bertanya sesi ini. Sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa Kiai, terlebih dulu saya mengajak kembali saudara-saudara yang ada di rumah untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer ke rekening BCA nomor 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, Pak Kiai, sebelum saya membaca pertanyaan dari teman-teman, dari para pemirsa yang sudah disampaikan ke kita melalui WhatsApp, saya ingin menanyakan ke Pak Kiai. Ya. Tadi kalau puasa itu Pak Kiai jelaskan bahwa bisa menyehatkan. Nah, terus manfaat puasa secara spiritual itu sebenarnya apa, Kiai? Terima kasih Kang Amin. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu artinya apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan kita berpuasa menunjukkan kita ini sangat patuh kepada Allah. Nah, kalau berbicara puasa kan nggak ada yang tahu nih. Kang Amin sekarang berpuasa. Nggak tahu apa tadi itu minum atau sudah makan, nggak ada yang tahu. Bisa saja ngaku-ngaku. Karena itu nggak ada yang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa ana ajzibih. Saya yang akan membalas sendiri. Artinya apa? Akan terbangun spiritual yang tinggi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, insya Allah dengan puasa itu meningkatkan kepedulian kita, kepedulian sosial kita. Karena juga kita bisa merasakan bagaimana repotnya orang tidak ada makanan, bagaimana rasanya lapar, dan itu akan meningkatkan rasa kepedulian kita. Ini penting untuk membangun masyarakat yang besar di Indonesia ini, Kang Amin. Jadi bukan sekedar biar pengen kurus gitu ya? Kalau itu diet ya? Ya diet. Puasa itu. Ini ada malah ibadah ya? Ya baik. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Jaya di Jakarta. Pak Kiai, ini musim pandemi COVID. Sholat Jumat ditiadakan. Banyak orang mengatakan jika 3 kali kita tidak sholat Jumat maka kafir. Benar enggak itu Kiai? Salah. Gimana Kiai? Jadi sebenarnya keterangan hadis itu mengarah kepada situasi yang normal. Misalnya nggak ada angin, nggak ada ombak, nggak ada persoalan, nggak ada musibah, nggak ada pandemi ini. Kok meninggalkan sholat Jumat 3 kali? Benar tadi? Kafir. Ya. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Tetapi kalau ada kejadian luar biasa semacam ini, kemudian pemerintah mengatakan awas, di sana zona merah, jangan kau berkerumun. Kan termasuk kerumunan itu adalah kegiatan sholat Jumat yang melibatkan orang banyak. Maka ya harus patuhlah. Justru itu kita menjalankan perintah Allah juga. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan orang dong. Dan kita menjalankan itu juga perintah Allah. Atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita meninggalkan Jumat karena ada sebab semacam ini, ya tidak ada masalah Kang Amin. Bahkan kalau secara pribadi orang memang tidak bisa Jumatan karena sakit, 3 kali berturut-turut masih sakit aja itu kan tidak kafir kayak ya? Enggak masuk itu Kang Amin. Enggak masuk ya, karena ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Oke, baik Kiai. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Kinan di Jogja. Pak Kiai, saya mau bertanya, amalan apa yang terbaik di bulan Ramadan, Kiai? Terima kasih Kang Amin. Amalan di bulan Ramadan ini banyak. Amalan apapun silahkan. Yang penting baik. Malah kabar gembira nih. Kalau kita beramal ibadah yang sunat, itu dicatat wajib oleh Allah. Pahalanya ya? Pahalanya. Apalagi ibadah yang wajib. Dibalas berlipat-lipat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Cuma secara khusus saya mohon kepada kaum muslimin muslimat kesempatan bulan Ramadan Syahrul Quran. Perbanyak baca Quran. Usahakan hatam. Satu bulan ini Kang Amin. Yang nomor 2 tentu banyak bersedekah. Rasulullah SAW ini
kalau bulan Ramadan sebelumnya sudah loman. Loman itu dermawan Kang Amin. Tetapi Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih dermawan dari bulan-bulan yang lain. Apalagi kita tahu sekarang itu musim musibah, bencana, bala, pandemi, Covid dan sebagainya. Tolong bagian daripada ikhtiar kita menolak itu semua dengan bersedekah. Atau berdonasi Kiai. Berdonasi itu bahasanya Kang Amin. Ya. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ya. Selanjutnya jangan lupa juga tetap sholat tarawih walaupun dengan keluarga di rumah masing-masing. Itu Kang Amin. Baik Kiai, karena Kiai mengingatkan untuk berdonasi, maka saya pun mengingatkan kepada pemirsa untuk bisa berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Baik Kiai, kita lanjutkan pertanyaan dari pemirsa. Baik Kang Amin. Ada Ibu Sri di Banjarmasin menanyakan, ini sangat curhat juga ini Kiai, kalian dia. Ya. Pak Kiai, apakah masih sah hubungan suami istri jika selama belasan tahun tidak pernah ketemu? Jawabannya gimana Kiai? Sah nggak itu? Kalau belum ada kalimat tolak, masih boleh berhubungan suami istri. Karena statusnya masih suami istri. Kecuali misalnya istrinya mengajukan pengadilan. Ini suami saya nggak pulang-pulang, jadi Bang Thoyib sudah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, sampai 10 kali lebaran nggak pulang-pulang. Itu Bang Thoyib 3 kali lebaran ya, ini 10 Ini kali. bukan 10 kali, 10 tahun, 11 tahun nggak pulang gimana. Akhirnya dia datang ke pengadilan. Di pengadilan itu kan ada, kalau dia sampai tidak ketemu sama suaminya tidak ngasih nafkah selama 3 tahun berturut-turut misalnya, maka bisa diajukan kepada pengadilan. Tetapi dalam masalah ini, hubungan suami istri misalnya, walaupun tidak bertemu sekian puluh tahun, ya tidak apa-apa karena masih statusnya hubungan suami istri. Itu Kang Amin. Baik, jadi long distance hubungan jarak jauh itu tidak apa-apa Kiai ya, selama tidak ada kata talak atau gugatan-gugatan Kiai. Ya, demikian Kang Amin. Baik, jadi Anda yang long distance jangan khawatir, masih sah kata Kiai. Oke Kiai, pertanyaan selanjutnya. Ibu Utami di Surabaya. Pak Kiai, saya mau bertanya, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk kirim doa kepada anak saya yang telah meninggal? Dan sewaktu itu saya sedang menstruasi. Kita tahu Kang Amin, di saat perempuan itu sedang haid, tidak boleh baca Quran. Benar nggak? Ya Kiai. Tetapi saran saya tetap berzikir. Misalnya subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Atau baca sholawat Kang Amin. Nanti diniatin, ya Allah tolong bacaan takbir ini, tolong bacaan tasbih ini, tolong bacaan tahlil ini, tolong sampaikan pahalanya termasuk bacaan sholawat kepada anak saya. Boleh kalau itu. Termasuk juga saran saya bersedekah. Bersedekah. Ya Allah saya ingin bersedekah ini uang 1 juta. Tolong pahalanya sampaikan kepada anak saya. Nyampe itu Kang Amin. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan semua kebaikan itu bisa dijadikan sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Itu Kang Amin. Jadi kebaikan apapun baik berupa uang atau kegiatan itu juga sedekah ya. Sedekah. Diniatkan untuk anaknya atau diniatin untuk ya? anaknya. Jadi kalau saya sarankan tetap ada namanya doa wahbah. Di kalangan Nahdlatul Ulama itu diajarkan doa wahbah itu artinya doa agar sampai pahala. Ya Allah tolong ini sedekah saya, tolong bacaan saya, Quran saya, zikir saya, sholawat saya, sampaikan kepada almarhum dan almarhumah. Ini insya Allah nyampe Kang Amin. Baik Kiai, dan saudara yang ada di rumah terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaannya. Saya mengingatkan sekali lagi untuk bisa berdonasi bagi para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa di dakwah peduli COVID-19 dengan melalui nomor rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain itu, saya juga mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 untuk
zakat fitrah. Ya. Dan zakat mal menurut hitungannya masing-masing, Kiai. Ya. Nah, jangan lupa saudara-saudara, jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.